Shalom semuanya, selamat malam. Amin, shalom, selamat malam. Amin, shalom. Halo. Kita yang ada di sini, ya, yang tampak wajahnya maupun yang tak tampak wajahnya, dan apalagi yang ada di streaming live YouTube ya dan Facebook, shalom. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Amin. Amin. Karena dunia tidak dapat memberikannya, dunia memiliki agenda sendiri. Dan dia terus berjuang dengan agenda itu sampai satu hari nanti ketika hari Tuhan itu tiba, maka waktunya selesai. Tidak akan ada lagi kesempatan. Dan kalau kita lihat, ya, dinamikanya begitu semakin panas, membabi buta. Kita bisa sebut babi di sini. Ya, yang buta begitu ya. Artinya very disruptif begitu ya, acak-acakan sana sini. Wah, mana musuh, mana lawan. Saudara, firman Tuhan itu sudah mewahyukannya kepada kita, orang-orang yang mata hatinya terang. Mata hati terang itu artinya saudara dan saya dapat melihatnya. Punya mata dapat melihat, saudara ya, punya telinga dapat mendengar. Sehingga ketika Roh Allah itu berbicara, saya dan saudara, saudara? Sukacita dan damai sejahtera itu seketika menguasai batin. Dan dia tidak pernah berhenti. Wah, bahkan Nabi berkata, ya, dalam Yesaya, seperti gelombang laut yang tidak pernah putus, seperti sungai yang tidak pernah kering. Firman itu akan mengerjakan apa yang dikehendakinya dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Saudara, tidak berlaku universal, ya. Itu hanya berlaku di dalam naturnya, itu naturnya. Ya, kalau saudara ingat ya, Roma pasal 7, Roma pasal 8 berkata apa? Keinginan daging itu tidak tunduk pada hukum Allah. Wih, mengerikan sekali kata-kata itu. Saya agak merinding tuh nyebutnya. Tapi kata-katanya begitu. Jadi keinginan daging itu tidak tunduk kepada hukum Allah. Itu memang katanya apa ya? Tidak mungkin baginya. Itu tidak mungkin baginya. Gitu. Itu tidak mungkin baginya. Jadi kalau itu keinginan daging loh, saudara. Apalagi dunia ini, bukan cuma tunduk pada hukum Allah. Melawan, saudara. Melawan. Dia ingin membangun kerajaannya itu sendiri. Nah, kita harus dilengkapi dengan pengertian seperti itu, sehingga ketika kita memiliki kemerdekaan di dalam Kristus, ya, kata Galatia apa? Tidak menjadikan apa katanya? Menjadi kesempatan untuk berbuat dosa ya, kalau nggak salah begitu ya. Gitu, artinya tidak menjadi kesempatan untuk kemudian meleset begitu. Ya, karena apa? Karena semua yang ada di dunia ini akan berinteraksi dengan apa, saudara? Dengan keinginan kita. Dia mencoba memprovokasi, itu kata-kata yang pakai di Roma pasal 7 ya. Dia akan membangkitkan rupa-rupa keinginan di dalam apa? Di dalam tubuh kita, tubuh yang fana ini. Ya, masih ada ya. Jadi saudara kalau sedang terintimidasi oleh diri sendiri, tentu saja oleh diri sendiri, itu sadarilah gitu ya, sadarilah bahwa memang demikian adanya ya. Tetapi kebenarannya adalah saudara dan saya itu sudah merdeka di dalam Kristus. Amen. Nah, kemerdekaan ini artinya apa? You have a power, kamu punya kuasa, kamu punya exousia, kamu punya privilege. Salah satu privilege atau salah satu hak istimewa, katakan begitu ya, yang lebih mudah ya. Hak istimewa bagi saya dan saudara adalah Roh Allah itu berdiam di dalam kita.
Nah, dia menuntun saya dan saudara untuk tidak mengikuti atau tidak menurut keinginan daging tadi itu. Di mana di mana dunia itu ya mengambil kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan dalam diri kita. Tapi engkau dan aku itu merdeka di dalam Kristus. Ya makanya kitab Galatia katakan jangan sampai kamu pakai kemerdekaan itu malah sebaliknya gitu kan. Kamu tidak berhutang pada daging. Gitu, ya. Sebenarnya ya hal ini penting saudara ya. Karena tadi Pastor Lepi katakan bahwa masalah itu adalah natur dari dunia ini. Kita akan ketemu masalah itu. Yesus katakan kesusahan hari ini cukuplah sehari, ya, kesusahan sehari cukuplah sehari, esok akan memiliki kesusahannya sendiri. Ya, karena dosa, karena dunia, karena daging, kita masuk dalam sirkumstansi yang punya dinamika. Dinamikanya apa? Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ah itu kan. Tapi ada kata lanjutan, kalimat lanjutannya, teman-teman. Apa? Tetapi Orang yang melakukan kehendak Allah. luar biasa ini Pak Tadus. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Tetap hidup selama-lamanya. Udah benar. Luar biasa ya. Luar biasa. Yohanes 1 ayat 17. Ya, luar biasa. Luar biasa ya. 1 Yohanes 2, Pak. 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya, kita bisa lupa ayat, tapi firman kita cari pakai Google ya. Tapi saudara, firman itu artinya kalau kebenarannya itu udah melekat di dalam ruang batin ya, kisi-kisi cakrawala hidup saudara. Itu artinya apa? Kenapa saya pakai kata-kata yang begitu? Karena ini mengenai imajinasi gitu ya. Ini mengenai landscape saudara. Karena apa? Kalau kita sudah memiliki hal seperti itu, saudara dan saya dapat apa? Dapat di dalam kemerdekaan di dalam Kristus itu dapat memilih atau memakai kehendak itu untuk meraih kemenangan. Itu loh. Ya, untuk meraih kemenangan. Karena kemenangan inilah yang benar-benar yang sungguh-sungguh ya menjadikan kita nih ya sungguh-sungguh di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Ya. Nah, kemarin kita sudah bersama-sama ya mengulas tentang apa saudara kemarin? Ya, perjalanan kemuliaan ya. Perjalanan kemuliaan anak-anak Allah. Berisik nih ya. Jadi kita belajar kemarin perjalanan kemuliaan anak-anak Allah. Menjadi sangat penting karena apa saudara? Kota itu penuh dengan kemuliaan. Ya, kota itu penuh dengan kemuliaan. Dan katanya ya Allah Bapa ya menjadi cahaya ya dan anak domba menjadi lampunya di dalam kota itu. Saudara bisa mengembangkan imajinasi itu, tetapi yang sangat real saudara adalah apa? Ibrani 1 ayat 3 katakan dan Kristus, saudara kenal Kristus. Saudara kenal Kristus enggak ya? Belum pernah ketemu ya? Kenal ya, bisa kenal tapi belum pernah ketemu ya. Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, ya. Jadi memang penting untuk mengenal Kristus itu saudara ya. Sekalipun kita belum pernah melihat ya. Kan ada lagunya itu ya. Walau tak pernah. Kalau saya pernah ketemu Pak dalam masalah. Luar biasa. Turun dari tangga. Yes. Lanjut. Sudah Pak. Tapi dia cuma bilang, apakah engkau masih mengasihi saya? Wah, itu bikin hancur hati saya. Ketika saya peluk, kakinya udah hilang. Masalah semua hilang. Seperti saya nggak punya masalah, udah selesai. Demikian. Ya, ini penting ya saudara ya.
Karena kita nggak lihat kita nggak lihat Bapa ya, tetapi kita melihat kemuliaan Allah itu, kemuliaan Bapa itu di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus. Saya lagi cari ini nih, itu ada lagunya loh itu. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Apa ya? Ini. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Refnya teman-teman tahu. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Yang saya suka, tak pernah lihat kosong kuburmu. Maksudnya belum ke Yerusalem. Ya, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Saudara, 1 Yohanes 3 ya ayat 2 katakan, kita ini anak-anak Allah tapi belum nyata keadaan kita, ya. Kelak gitu. Belum nyata, ya. Tapi satu hari nanti katanya kita akan jumpa dengan Dia dalam keadaan yang sesungguhnya dengan tubuh yang mulia. Nah, itu yang menarik. Gitu ya, dengan tubuh yang mulia. Nah, semua keadaan ini itu pasti punya natur, saudara, itu yang namanya kemuliaan. Karena Kristus ada di dalam kemuliaannya. Ya, itu yang kita bahas kemarin ya. Saya cepat saja dalam perjalanan kemuliaan ya, anak-anak Allah ya. Ya. Ada kasih karunia yang menjadi awal dari setiap orang yang percaya itu mencerminkan kemuliaan, ya. Kemudian oleh Roh Kudus, luar biasa. Ya. Aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu, tapi aku akan memberikan kamu pengasuh, ya, pendamping, Parakletos, yang akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran, katanya, ya. Dia akan menolong, dia akan menghibur. Nah, saudara, pekerjaan utama Roh Kudus adalah menguduskan saya dan saudara. Karena pengudusan ini itulah yang akan membuat kita, tangkap kata-kata ini saudara, selalu ada di dalam Kristus, di dalam Kristus. Pengudusan ini ya, itu yang akan membuat saya dan saudara dapat tetap di dalam Dia, tetap ada di dalam Kristus. Itu penting sekarang ya. Penting sekali itu saudara ya. Kalau saudara mengerti ya satu keadaan di mana Roma 8 kalau nggak salah katakan bahwa, dan kalau Roh Kristus itu ada di dalam kamu, ya, maka kamu sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Ya. Coba kita lihat itu ya. Nah, Roma 8 ya, 11 ya. 9, Pak. 9, mulai dari 9 ya. 9 dan 10 nih, saudara ya.
Ini menarik nih, ya. Roma 8 ayat 9 dan 10. Ini kita mulai masuk ke waktu itu Pak Lepri sempat memiliki memiliki apa istilahnya bertanya-tanya lah gitu ya. Wah, ini bagaimana kalau nanti arahnya ke sesuatu yang lain gitu ya. Nah, ini saudaranya, bahwa memang Kristus sudah menempatkan saya dan saudara menjadi apa? Menjadi kudus, tak bercacat dan tak bercelah, ya. Kolose 1 ayat 22 ya. Ya. Tetapi saudara dan saudara ya, di dalam Kristus ya. Jadi Kristus menempatkan saya dan saudara ya, yaitu orang-orang yang terpilih, ya, orang-orang yang terpilih menurut Efesus 1 ayat 4 itu menempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercelah dengan kematian jasmaniah tubuhnya, dan oleh kematian jasmaniah tubuhnya di dalam daging, ya, Roma 5 ayat 2. Nah, Roma 8 berkata, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi penting nih kan, saudara. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, itu betul, ya. Tetapi apa? Roh adalah kehidupan karena kebenaran. Ya. Jadi ada jalannya, ya. Memang di sekitar kita yaitu, ya, semakin sebenarnya dalam banyak bahasa, pasti saya terbatas, tapi saudara bisa lihat bahwa dinamika kehidupan kita itu semakin menemukan apa, saudara? Semakin menemukan yang namanya, kalau kita hidup di dalam Kristus, semakin menemukan yang namanya sesuatu yang membebani. Dan beban ini itu membuat kita untuk memilih sesuatu yang lain loh. Itu mendorong kita untuk memilih sesuatu yang lain. Paling tidak, saudara bisa masuk ke dalam jebakan buat prioritas gitu. Buat prioritas. Prioritas ini salah nggak? Kalau Kristus sudah menjadi yang utama, segala sesuatu yang lain fall in the right place. Saya ulang ya. Kalau Kristus sudah menjadi yang utama, maka segala sesuatunya itu pasti ditempatkan pada posisi yang benar. Tapi kalau Kristus belum ada pada tempat yang utama, saudara tidak punya hikmat untuk menempatkan segala sesuatu itu pada tempat yang benar. Ya. Nah, kehidupan kita yang kita sedang jalani di dalam Kristus itu adalah kehidupan yang benar-benar, ya, harus dalam irama, ya, dalam irama yang selalu dalam pengudusan gitu, dan dikerjakan oleh Allah sendiri melalui Roh Allah, yaitu Roh Kudusnya. Ya, makanya Efesus 1 ayat 14 katakan, dan Roh Kudus itu menjadi bagian sampai kamu menerima seluruhnya. Keadaan kita, ya, kita ini anak-anak Allah, tapi belum nyata, ya, keadaan kita itu kelak seperti apa. Gitu. Nah, dan yang kita mau tuju adalah apa, saudara? Apa? Itu kita dapat apa? Melihat Yesus itu dalam rupa yang sebenarnya sesungguhnya, yaitu dengan tubuh yang mulia. Nah, keadaan ini harus membawa kita untuk apa, saudara? Nggak mungkin ketemu dia kalau tubuh kita ini tubuh yang fana, kan begitu.
Ya, pasti tubuh kita ini juga harus sama dengan dia, yaitu tubuh yang mulia. Nah, makanya saudara, ya makanya itu ya 1 Yohanes 3 ayat 2 kan bicara mengenai anak Allah. Makanya Roma 8 ayat 17 katakan, dan jika kita adalah anak, ya kan? Jika kita anak, yaitu jika kita ikut menderita dengan dia, maka kita akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Ya. Ya, disambung dengan Kolose 3 ayat 4 ya. Dan kalau Kristus yang adalah hidup kita, coba ya, bayangkan. Jadi semuanya ada precondition, ya. Ada kondisinya gitu. Ya. Dan jika Kristus adalah hidup kita, benar nggak hidup kita? Itu hidup kita kalau Roh Kristus ada di dalam kita. Amin. Ya. Kalau Roh Kristus itu ada di dalam kita. Nah, saudara, ada di dalam kita itu artinya apa, saudara? Roh Kristus itu ada di dalam kita, ya. Dan kalau Kristus itu yang adalah hidup kita. Jadi Roh Kristus ada di dalam kita, artinya kalau Roh Kristus itu adalah menjadi hidup kita. Adalah hidup kita. Nah, itu artinya kalau apa, saudara? Kalau Roh Kudus itu, ya, atau Roh Kristus itu sampai benar-benar seirama dengan kita. Apa keadaan sebaliknya? Ada. Ketika Roh Kristus ini apa? Kita dukakan, gitu. Kita padamkan, bahkan sejauh-jauhnya benar-benar kita hujat, ya kan? Itu kan jadi murtad namanya tuh. Ya, keadaan ekstrimnya kan? Sebaliknya. Nah, sebaliknya yang diinginkan oleh Kristus sendiri adalah bahwa Roh Kristus ini yang ada di dalam kita itu adalah Kristus yang adalah hidup kita. Jika demikian, maka apa katanya? Maka kalau Kristus itu datang dalam kemuliaannya, maka kamu pun turut mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Oke? Itu harus menjadi ultimate ya. Ya, ultimate goal kita itu jadi tujuan ya yang utama dalam hidup kita itu, ya. Bahwa menyongsong Kristus di awan-awan. Ya. Alright, man? Woman? Guys? Ya, itu. Menyongsong Kristus di awan-awan. Ya. Nah, kita harus mempersiapkan diri kan, bukan ya? Kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Dan persiapan itu adalah perjalanan kemuliaan, ya. We going to see, ya, kita akan melihat Kristus di dalam puncak kemuliaannya itu. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah cukup banyak ya menjelaskan di area ini, ya. Dan kita juga sudah cukup seri menjelaskan mengenai ini. Kita akan kalau nanti ada pertanyaan gitu ya, di dalam dimensi serupa dengan Yesus gitu ya, Pak Anton banyak ya akan bahas di sini ya. How can I become more like Christ, ya. Nah, malam ini saya ingin membawa saudara ya, membawa imajinasi jelajah imajinasi saudara sampai ke puncak. Oke? Siapa yang mau ikut bersama saya? Boleh lambaikan tanganmu, ya. Menuju puncak. Wah, ini apa ya? Ya, menuju puncak, ya, saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyebutnya jadi kesempurnaan sebagai puncak kemuliaan. Nah, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, puncak kemuliaan itu dapat dipahami ya sebagai satu warisan. Katakan dengan saya, puncak kemuliaan dapat dipahami sebagai suatu warisan. Ya, jadi itu yang akan jadi warisan kita. Nah, Roma 8 ayat 17 katakan apa? Jika kamu adalah anak, maka kamu adalah ahli waris, ya. Ahli waris. Saudara tahukah dalam Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian. Nah, kata bagian di situ itu dari kata asli terjemahan bahasa Indonesia yang lain itu adalah warisan atau harta. Jadi dan Roh Kudus
ya, dan Roh Kudus adalah jaminan harta, warisan sampai kamu menerima seluruhnya. Saudara ya. Jadi puncak kemuliaan ini sesungguhnya ini hanya menjadi warisan. Nah, warisan apa? Di bumi? Bukan, saudara. Ya, warisan kemuliaan di surga. Untuk siapa, saudara? Untuk orang-orang kudus. Nah, ini kita kan jelasin ya di cycle tadi malam mengenai apa? Pengudusan. Jadi kemuliaan ini itu adalah warisan untuk orang-orang kudus. Tapi saudara akan menemukan nanti orang-orang kudus yang disempurnakan. Wah, kok ada ya? Nah, saudara kalau perhatikan Ibrani 12, ya, kamu tidak datang kepada gunung Sinai maksudnya, tetapi kamu datang kepada bukit, yaitu Bukit Sion, ya. Bicara mengenai perjanjian baru. Gunung Sinai mengenai perjanjian pertama yang cacat, ya, ditolak, ya, tidak setia mereka mengikutinya. Tapi kamu datang kepada bukit, yaitu Bukit Sion. Katanya apa? Kemana orang-orang benar itu yang sudah disempurnakan, di sana ada. Nah, saudara ya. Jadi puncak kemuliaan itu ya, itulah warisan atau harta bagi orang-orang kudus yang ada di surga, saudara ya, yang sudah sempurna, gitu ya. Kalau perhatiin 2 poin ini, saudara ya, di mana Allah telah membentangkan semua kekayaannya untuk membuat mereka berbahagia dan mulia. Kata berbahagia itu ada 7 kali, saudara, di kitab Wahyu. Ya, yang paling menarik di situ memang ada 2. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sungguh ini kata Roh, gitu ya, supaya mereka beristirahat dari apa? Jerih payahnya dan perbuatannya menyertai. 1. Yang kedua memang yang menarik setelah mati memang, ya. Atau kalau tidak sampai mati, ya berarti saudara diubah dalam waktu sekejap. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Oh, saudara ya. Jadi Allah membentangkan kepada mereka, ya, sehingga mereka itu berbahagia, saudara, ya, berbahagia, ya. Yang kedua adalah semua orang kudus menjadi pemilik dari kemuliaan itu, ya. Menjadi pemilik dari kemuliaan itu. Semua orang-orang kudus menjadi pemilik dari kemuliaan itu. Kemuliaan yang seperti apa? Ya, yang jauh melampaui segala akal, ya. Sebagai pengetahuan yang sangat diinginkan dan dapat diperoleh di atas muka bumi ini. Jadi, saudara bisa lihatnya bahwa kemuliaan yang menjadi kekayaan kita ini, ya, itu adalah sesuatu yang memang, ya, dijelajahi dengan imajinasi rohani sejak waktu kita ada di sini, waktu kita ada di bumi ini, waktu kita ada di sini. Kalau tidak di sini lagi, sudah tidak ada kesempatan itu, ya. Dikatakan di bagian terakhir ini, dan yang pasti melampaui semua penghiburan dan sukacita. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu, ya, karena itu, marilah kita belajar, ya. Ya, ini sudah ngomong puncak kemuliaan, saudara ya. Jadi saudara benar-benar harus menemukan, ya, menemukan atau disingkapkan kepada saya dan saudara mengenai kekayaan firman yang ada di dalam ini. Seperti Efesus 1:18 katakannya, supaya mata hatimu terang, ya, sehingga kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan. Bagian yang ditentukannya itu pakai kata warisan atau harta, saudara, sama nih ya, bagi orang-orang kudus. Karena itu marilah kita belajar mengenal sebanyak mungkin tentang surga. Saudara, kalau ada waktu, ya, nah ya, kalau ada waktu, selalu pelajari ulang, putar ulang mengenai surga. Semakin saudara mengetahui surga, semakin saudara dibawa kepada apa? Kepada satu orientasi, ya, imajinasi untuk apa? Untuk mencari
atau mengumpulkan harta di surga. Nanti kita akan bahas itu. Wah, rupanya korelasi antara mengumpulkan harta di surga itu sangat erat dengan kemuliaan, ya. Merenung, ya, melalui membaca firman, merenungkan dan berdoa supaya kita menjadi sangat bergairah dan rindu untuk berada di sana, ya. Kalau saudara tidak suka mengenai untuk pulang ke sana cepat-cepat, paling tidak untuk berada di sana, ya. Artinya mempersiapkan diri untuk sampai di sana. Nah, saudara, setiap orang percaya seharusnya lebih lagi menghargai dan memanfaatkan hak istimewa ini. Ya, Roh Kudus, ya, Roh Kudus nih, ini pekerjaan Roh Kudus. Ya, saya selalu ingat kata-kata yang saya kira inilah yang benar-benar kita harus maknai sama-sama. Ya, saudara. Kalau saudara mau mengukur Kristus, itu sempurna. Kesempurnaannya di mana? Paling tidak dalam 3 ayat, ya, saudara. Saudara tangkap, ya. Pertama, di dalam kasih, ya. Itu Allah telah memilih, di dalam kasih Allah telah memilih, ya, kita sejak dunia dijadikan, sebelum dunia dijadikan, ya. Di dalam Kristus, ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan di dalam kasih, ya. Jadi di Efesus 1 ayat 3 katakan, Efesus 1 ayat 4 katakan di dalam Kristus, di dalam Dia. Ayat 5 katakan di dalam kasih. Artinya Kristus harus jadi kasih, harus korban, gitu. Ya kan? Ya. Nah, Kristus, ya, Kristus yang jadi korban di dalam Roma 5 ayat 2, dia menjadi daging supaya tuntutan hukum, ya, itu digenapi di dalam dia. Terus Kolose 1 ayat 22 ini menjadi kunci, ya, dari semua. Kolose 1 ayat 22. Di dalam tubuh jasmania Kristus, saudara, ya. Kamu, ya, Ia menempatkan kamu menjadi kudus. Ia menempatkan kamu jadi kudus, tak bercacat dan tak bercela. Jadi saudara orang-orang kudus nggak? Amin. Amin. Kenapa bisa bilang orang-orang kudus? Karena di dalam kasih, yaitu pengorbanan Kristus, kita sudah karena Roh Kristus ada di dalam. Karena Roh Kristus ada dalam kita, kan? Benar nggak? Dan itu artinya Kristus itu adalah hidup kita. Kita jelas itu. Kalau Roh Kristus ada dalam kita, Kolose 3 ayat 3 katakan apa? Dan kamu bersama-sama dengan Kristus, kamu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Finish. Orang bilang, wah, gua bungkus, gua pulang. Tapi tahu nggak saudara apa yang terjadi? Saya ulang, ya. Mungkin ada banyak dari antara kita atau kita semua katakan, ya udah, selesai dong. Gua bungkus, gua pulang. Tapi Yesus bilang, saya masih di sini. Kenapa? Buat apa di sini? Kamu nggak bisa nyampe sana. Kamu harus disempurnakan kekudusannya. Karena tidak boleh ada yang najis yang masuk ke sana. Ya, Wahyu 21 ayat 27. Maka aku harus pergi supaya Roh Kudus itu turun, ya, untuk menuntun kamu. Makanya Efesus 1 ayat 20 ayat berapa? Ayat 14. Dan Roh Kudus, ya, adalah jaminan bagian harta warisan sampai kamu memperoleh seluruhnya. Yaitu apa? Penebusan untuk menjadi milik Allah. Oh, kita belum ditebus. Belum sempurna penebusan. Ya, tapi belum sempurna. Ya. Menarik kata-katanya. Wah, luar biasa. Ya, sedikit demi sedikit, saudara. Kita masih ada 40 menit, ya. Ini, ya, saya belum masuk nih, baru pengantar dulu nih. Saudara harus tahu tuh. Saudara dan saya punya hak istimewa, ya. Punya kuasa, ya. Hak istimewa ini adalah
saudara dimeterai dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi parakletos, pengasuh, pendamping. Wah, yang namanya diasuh itu saudara ya babysitting. Ya, ya kalau saya ngaku sih, kalau saya berkali-kali jatuh, dia tetap bilang, I'm here. Aku di sini. Aku tidak pergi. Ya, aku tidak buang kau. Aku angkat kau. Bangkit lagi. Sebelum waktumu habis. Nah, itu ya, sebelum waktumu habis. Come on, wake up. Ya, stand up. Ya, kalau udah stand up, walk. Kalau udah walk, kalau udah jalan, lari. Kalau udah lari, terbang katanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus benar-benar menggunakan hak istimewa itu, menghargainya. Ya, kita tidak boleh puas begitu saja. Ya, apanya sih yang puas, Pak? Yang kita cerita tadi, seolah-olah, ya, apalagi saudara ya, Pak, saya ulang-ulang nih ya, supaya dapat ya. Ini harus nangkap sebenarnya ini. Ya, apalagi kalau baca Kolose 1 ayat 20 berbahaya sekali. Ya, 22 itu ya. Benar. Ya. Dan katanya Pak, dan memperdamaikan kita di dalam tubuh jasmania Kristus dalam kematiannya yang menempatkan kita menjadi kudus, tak bercacat dan tak bercela. Wah, selesai. Memang saudara ya, waktu saya barusan selesai itu, memang roh saya itu kayak melonjak saudara. Ya, melonjak, bergirang saudara ya. Luar biasa kan? Jadi memang, memang itu adalah kebenaran. Ya, karena saudara tidak dan saya tidak bisa mengusahakan sampai pada saudara itu mendapat status itu, nggak bisa, saudara. Ya, Kristus selesaikan. Nah, sekarang ini yang menarik, ya. Apakah Roh Kristus itu tetap ada di dalam kita? Ya, apakah Roh Kristus itu yang terus mengerjakan pengudusan kita setiap hari itu kita respon, ya? Kita respon. Makanya ini yang saya katakan di sini bahwa kita tidak boleh puas begitu saja, ya, tanpa apa saudara? Ini ya saudara ya, ini yang sering teman-teman worship sampaikannya, tanpa memiliki pengalaman gitu, ya, tentang kuasa kebenaran yang mengubahkan. Wah, ya kan, luar biasa itu ya. Kita bisa rasa dong ya. Ya, kita harus punya pengalaman tentang kuasa kebenaran yang mengubahkan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Saudara bayangkan diri saudara seperti tanah liat. Engkau anjuna ku tanah liat, bentuk jadikan aku ingin. Ini doaku. Oh, ada dua rupanya. Ingin ku lihat, ini doaku, boleh, ini doaku ya. Ya, terus ini doaku, ingin ku lihat gitu ya. Oke. Jadi kita tidak boleh puas. Ya. Karena kalau kita puas nggak jadi itu barang. Maksudnya apa, Pak? Barangnya nggak masuk ke Yerusalem baru. Kita nggak masuk. Saya tertarik sekali Pak yang Efesus 1:14 bahwa memperoleh seluruhnya. Tertarik sekali. Iya, betul Pak Lepri. Itu diulang Pak di 1 Korintus berapa ya? 2 Korintus 1 ayat 22 kalau nggak salah. Pak Tadus ingat nggak kata itu? Itu di situ diulang itu. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Coba dibaca itu Pak, itu sama persis. Di situ juga materai Roh Kudus. Tidak pakai kata seluruhnya, tapi sepenuhnya, kalau nggak salah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi
memeteraikan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai sampai situ, Pak. Jadi menjadi jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Oke, jadi saudara tahu nggak? Jadi ada sesuatu yang disediakan untuk kita. Nah, Roh Kudus menjadi jaminan untuk sesuatu yang disediakan untuk kita. Gitu. Kalau sesuatu disediakan untuk saudara, saudara sudah terima belum? Belum. Menarik kan? Itu. Jadi nyambung tuh sama yang Efesus 1 yang pernah. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yang mana? Yang disediakan itu. Jadi saya sampai bisa diberi ini ya saudara ya. Ketika saya membaca disingkapkan mengenai materi Allah yang hidup itu. The Shield of Living God itu. Dikasih materi lu. Saya ingatkan ada materi Roh Kudus. Ini ada materi Allah yang hidup di sini. Itu saya tangkap. Karena dengan materi Roh Kudus sedang bekerja dalam menguduskan kita. Rupanya ada pengudusan yang ada kesempurnaan dari pengudusan ini sampai kita memperoleh materi Allah yang hidup. Nah, saudara tahu nggak? Materi Allah yang hidup ini itu diberikan kepada orang-orang itu sebelum apa? Sebelum sangkakala ketujuh. Sebelum cawan murka itu ditumpahkan. Sesaat sebelum itu. Jadi ada malaikat yang keluar dari surga berteriak dengan nyaring kepada keempat malaikat yang memegang 4 kutub bumi. Jangan melakukan apa-apa sebelum kami memeterai hamba-hamba Allah dengan meterai Allah yang hidup. Nah, meterai ini, saudara, saya ulangnya, meterai ini, saudara, itu yang terjadi, saudara, yang terjadi pada saat penyataan anak-anak Allah, yaitu ketika apa? Nafiri terakhir berbunyi persis sama dengan itu. Itulah apa, saudara? Pengangkatan orang-orang kudus, menyongsong, ya, Yesus yang turun dari surga di awan-awan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara ya, milikilah pengalaman tentang kebenaran yang mengubah dan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Saudara boleh buka mic kok, ya? Ya. Itu dilakukan pengalaman ini, saudara. Itu kekayaan nih, kekayaan. Ya, semakin saudara memiliki pengalaman, semakin saudara kaya dengan kemuliaan Tuhan itu. Dan semakin saudara kaya dengan pengalaman-pengalaman ini, saudara ini ingat kata-kata saya. Saudara akan dapat dengan kekuatan dari Roh Kudus itu memilih untuk hidup di dalam Roh dan tidak mengikuti keinginan daging. Itu yang membuat Daud berkata, sekalipun ya dagingku dan hatiku habis lenyap, ya, gunung batuku tetap Allah selama-lamanya. Ya. Nah, saudara, proses ini, ya, ketika kita terus tenggelam di dalam tuntunan Roh Kudus, ini yang akan membawa, ya, memimpin, yang akan membawa kita di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus untuk sampai kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Saudara kalau sempat ya ini baca nih Kolose 1 ayat 28 ya, nanti ulang-ulangnya. Ini Paulus yang katakan, dialah yang kami beritakan, Kristus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam hikmat. Jadi dialah yang kami beritakan. Di Zoom ini juga sama nih. Ya. Siapa itu? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi saudara, ketika saudara terima Kristus, ya, percaya, saudara dimeterai dengan Roh Kudus, maka Roh Kristus itu ada pada saudara, ya. Roh Kristus itu ada di dalam diri saya dan saudara. Ketika Roh Kristus ada di dalam diri saya dan saudara, firman Tuhan berkata, engkau hidup menuruti keinginan
keinginan roh, gitu ya. Ya. Nah, ini yang akan membawa saya dan saudara terus-menerus memimpin saya dan saudara kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Nah, saudara, kekudusan yang disempurnakan. Ibrani 10 ayat 10. Mari kita masuk satu persatu ya. Dan karena kehendaknya inilah kita ya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi saudara tahu, saya tahu kita telah dikuduskan ya oleh persembahan tubuh Kristus. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Menarik ya. 10:14 merangkai beberapa ayat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mereka yang ia kuduskan. Saudara bisa referensinya ayat mana tuh? Mereka yang ia kuduskan. Ya, ayat di atas. Jelas ya, Ibrani 10. Ya, kita telah dikuduskan satu kali. Tapi saudara juga bisa rangkai kemana? Kolose 1 ayat 22 ya. Ya, tetapi dia katakan oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Nah, saudara, ya. Kita baca ayat berikut ya. Nah, ini nih ya. Yang ini nih, Kolose 1 ya, ayat 21-22 ini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang, nah ini kan, telah dikuduskan, sekarang diperdamaikannya ya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau saudara lihat di sini, untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu yang disebut sama dengan di sini kan, di dalam tubuh jasmani Kristus ya. Saudara dan saya telah dikuduskan, ditempatkan kamu kudus ya, menempatkan kamu kudus. Nah, teman-teman, tapi ada yang menarik di sini. Coba diperhatikan ya. Hagiazo. Jadi di Ibrani 10 ayat 10 dan 14 tadi ya saudara, kata hagiazo itu yang diterjemahkan dikuduskan, itu bentuknya partisip bentuk masa kini yang berarti menekankan tindakan berkelanjutan sampai masa sekarang. Oke, tindakan yang berkelanjutan sampai masa sekarang. Jadi kita sebenarnya di dalam proses yang dikuduskan terus-menerus atau pengudusan. Ya, jadi Yesus telah membebaskan dan dengan sempurna akan membebaskan, saudara ya. Ingat, Yesus telah membebaskan, tapi dengan sempurna akan membebaskan. Ya, mereka yang dibawa kepadanya dari semua kesalahan kuasa dan hukum dosa. Ya, Yesus akan membuat mereka memiliki dengan pasti kekudusan dan keselamatan yang sempurna. Nah, ini yang Efesus 1:14 kan, sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah. Ya, jadi Yesus akan membuat orang-orang kudus ini, ya, untuk memiliki dengan pasti kekudusan. Karena hagiazo ini adalah satu tindakan berkelanjutan sampai masa sekarang. Ya, sampai saya dan saudara menjadi sempurna. Nah, sempurna ya. Telios ya. Telios ya. Teleio atau teleios ya, kata kerja dan kata bendanya ya. Jika kita memang ingin mencapai kesempurnaan, nah ini ya saudara ya, jika kita ingin memang mencapai kesempurnaan, kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya perantara, imam besar yang membawa kita kepada kesempurnaan. Saya membayangkan begini, saudara. Ya, tidak ada yang najis yang dapat masuk ke dalamnya. Itu kan? Tidak ada yang najis yang dapat masuk ke dalamnya. Siapa yang masuk ke dalam Yerusalem baru? Orang-orang yang memakai pakaian putih. Ya kan? Pakaian putih. Di mana
di kitab Wahyu dikatakan mereka telah mencuci jubahnya dan telah menjadi putih dengan darah anak domba. Wah, menarik ya. Jadi kata-katanya itu sangat konsisten. Ya. Jadi, saudara, coba ya tangkap nih kata-katanya. Jadi Allah itu melihat kita itu dengan melihat Kristus. Makanya kita ini dapat mencapai kesempurnaan kalau, apa saudara? Kalau ada perantara, yaitu Kristus. Ada perantara, yaitu Kristus. Dia yang menjadi imam besar, perantara. Imam besar perantara. Dia imam besar perantara perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang baru katakan bahwa ada roh, hukumnya Allah itu ditulis di dalam hati dan pikiran. Itu perjanjian. Nah, dialah yang menjadi dialah menjadi perantara perjanjian yang baru itu. Artinya apa, saudara? Dialah yang akan membawa, saya ulang ya, dialah yang akan membawa setiap hukum yang dituliskannya dalam pikiran dan hati ini, itu kebenaran yang akan membawa apa? Yang itu kebenaran yang menguduskan. Ya. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi waktu dia bilang ini perjanjian yang baru, aku menuliskannya di dalam akal budi mereka dan di dalam hati mereka. Itu artinya firman itu adalah kebenaran itu, ya, saudara ya. Itu menjadi rema di dalam diri mereka nih, ya. Bukan menjadi aturan-aturan agamawi begitu, ya. Yang istilahnya itu menjadi compliance gitu ya. Menjadi seperti pemimpin muda yang kaya itu bilang, guru yang baik, ya, saya singkat gitu ya. Perbuatan baik apa lagi, ya, yang harus kulakukan? Jadi dia mempunyai referensi terhadap satu daftar kebaikan begitu, ya. Sementara Yesus mau bilang begini, lepaskan diri dari semua itu, juallah segala milikmu ya, beresin itu, ya, maka engkau akan memiliki harta di surga. Artinya apa? Hatimu akan ada di surga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya apa? Bawalah kekayaan itu masuk di dalam, temukan di dalam apa? Di dalam jiwamu. Itu yang saya bilang tadi. Jangan puas dengan semua itu. Dengan apa? Hak istimewa. Jangan puas. Sampai saudara memiliki pengalaman di mana kebenaran, hukum Allah yang ada dalam akal budi dan hati, itulah perjanjian yang baru itu, oleh cawan yang ditumpahkan dengan darah, yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Itu apa, saudara? Kebenaran itu mengubah, miliki pengalaman-pengalaman yang mengubah hidup itu, gitu, ya. Karena pengalaman yang mengubah hidup itu benar-benar menjadi kekayaan kemuliaan itu, ya. Itulah yang membawa kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Saudara, saya kasih sedikit ya realitas dalam hidup sehari-hari ya. Ketika firman itu ya benar-benar mengubah saudara. Maksudnya mengubah ke arah mana kira-kira, saudara? Pasti, saudara, mengubah ke arah apa, saudara? Melihat tidak yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan. Orientasinya itu adalah pengharapan tidak di sini, tetapi di dunia yang akan datang. Itu artinya apa, saudara? Kemuliaan itu nanti, ya tadi dikatakan ya, itu adalah katanya apa? Kekayaan yang dibentangkan Allah. Wah, kalau saudara baca Wahyu 21, tema Allah ya terbentang di antara umatnya. Ya, kekayaan itu yang menjadi imajinasi kita kan. Saudara diubah untuk apa? Untuk apa? Untuk tidak kemudian apa? Larut, apalagi terjerat, apalagi nyaman, saudara ya. Ada di tengah-tengah apa?
semua fasilitas dunia. Tapi saudara dibawa untuk apa? Kesukaanmu itu, ya, kenikmatanmu itu, ya, kesenanganmu itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Ya. Ketika saudara bisa menikmati pengalaman, ya, pengalaman yang, ya, satu imajinasi mengenai hidup di dalam kemuliaan itu, maka saudara pasti diubah dari pilihan-pilihan temannya. Coba, ya, saudara pasti pilih teman setelah punya orientasi itu, pasti. Saya pilih teman, ya, Pak Anton tadi, Pak Anton saya pilih teman, ya. Si yang lain saya nggak pilih teman, karena teman itu membawa saya ke sesuatu yang membuat saya risih, ya, membuat saya tidak senonoh gitu, ya, nggak mau. Jadi ketika kita mempunyai pengalaman itu, ya, diubah itu, jadi pengalaman diubah itu, perubahannya apa? Pertama dari sini, ya, perubahan di dalam jiwa kita itu di dalam pikiran, ya. Setelah roh kita ini benar-benar dituntun untuk memiliki apa, ya, memiliki hubungan, ya, saudara jangan bayangkan, ya, ini bukan magis, ya. Jadi ketika roh kita ini dibawa untuk benar-benar mengalami persekutuan, artinya hubungan yang lebih intim dan akrab dengan Allah Bapa, maka saudara tahu nggak? Maka saudara akan dibawa kepada satu pengalaman diubahkan apa? Mindset berpikirnya nih, gitu. Sehingga apa? Milih teman. Mohon maaf ya, tempat belajar aja milih, tempat ngopi milih, gitu. Ketemu di sini enggak ah. Kenapa? Bisa membawa saya dan saudara ke tempat apa? Imajinasi yang tidak senonoh, gitu ya. Ngerti ya, tidak senonoh ya. Ya, artinya tidak membangun gitu, ya. Artinya melanggar etika umum gitu, ya. Nah, kalau saudara di bawah pada kebenaran yang mengubah itu, saudara bahkan jauh melampaui keadaan yang tadi, bukan hanya tidak melakukan senonoh, tapi saudara sedang apa, saudara? Masuk ke dalam, ya, kita masuknya di dalam alam jiwa, saudara masuk ke dalam apa? Perlombaan iman. Masuk ke dalam, pertandingan iman. Namanya pertandingan iman ya, saudara ya. Nah, pertandingan iman ini adalah perlombaan yang diwajibkan. Saudara hafal kata-kata itu ya. Jadi kita ini ada perlombaan yang diwajibkan, wajib ambil ya. SKS-nya harus ambil, wajib ambil ya. Ya itu apa? Pertandingan iman. Jadi harus bertanding. Dalam pertandingan itu saudara harus meraih kemenangan gitu ya. Nah, ketika engkau angkat bendera kemenangan, engkau sedang dipisahkan, dan itulah proses engkau sedang dikuduskan. Artinya engkau sedang hidup menuruti roh. Itu artinya roh Kristus ada di dalam engkau. Itu artinya engkau ada di dalam Kristus. Amen. Itu artinya engkau tersembunyi di dalam Kristus bersama-sama Kristus. Amen. Itu artinya kalau Kristus yang adalah hidupmu, Kolose 3 ayat 4, datang di dalam kemuliaannya, engkau turut dalam kemuliaan. Enggak usah pakai tanya. Amin. Itu dengan sendiri. Karena itu sudah ditatah oleh Tuhan sendiri. Makanya saudara, saya suka ayat ini. Mari kita, mana Pak yang Bapak suka itu? Biar kita lihat. Nih saudara ya. Ibrani 10 ayat 7 ya. Tapi saya kasih pengantar dulu nih saudara ya. Keselamatan sempurna di dalam Kristus diberi kepada semua orang yang dikuduskan ketika menghampiri Allah melalui Kristus. Coba kita baca ayatnya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Kristus sendiri datang kepada Allah. Jadi saudara, kenapa ada ayat ini? Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Berarti, oh iya, kita ngerti sekarang kan? Karena ada kepada siapa? Semua orang yang memang
oleh Kristus datang kepada Allah. Ini jelas-jelas. Jadi semua orang yang oleh Kristus datang kepada Allah itu pasti dikatakan apa? Selamat. Makanya kan selamat. Tapi ia juga menyelamatkan dengan sempurna. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Itu terjemahan baru ya. Coba kita lihat di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saya lebih senang lagi. Karena itulah Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah melalui Dia, melalui Kristus. Sebab Dia hidup selamanya sehingga bisa terus-menerus memohonkan pengampunan bagi kita kepada Allah. Jadi kalau saudara sampai bisa hidup tidak najis karena engkau telah membasuh jubahmu dan menjadi putih dengan darah anak domba. Itu maksudnya adalah karena apa? Karena engkau terus di dalam Kristus. Engkau ada di dalam Kristus. Dan kalau demikian, Kristus itu sanggup menyelamatkan engkau. Karena apa? Karena dia menjadi pengantara. Itu artinya dia terus-menerus memohon pengampunan bagimu kepada Allah. Sampai engkau benar-benar sempurna dalam kekudusan. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Amin ya. Oke. Saudara nangkap sesuatu ya dari situ. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu 10 menit ini saya tidak tahu cukup apa enggak, tapi mungkin sebaiknya ini ya. Kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu karena takut di tengah-tengah ini nanti. Kalau mungkin ada yang bertanya silakan ya. Ada Pak di kolom chat. Kolom chat. Oke. Saya tutup dulu dalam doa ya, supaya kita bisa lebih leluasa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman kebenaran yang boleh Engkau nyatakan, singkapkan kepada hamba dan kepada kami semua yang ada di sini, kepada saudara-saudara kami yang lewat YouTube, Facebook streaming. Kami doa, kami tahu ada roh Allah di mana-mana, ada roh Allah yang telah Engkau meteraikan di dalam kami setiap orang yang percaya kepada Kristus. Maka kami percaya roh Kristus itu hidup di dalam kami, sehingga kami akan dituntun untuk dapat menerima lebih kaya lagi pengalaman dari kebenaran ini untuk mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sedang dituntun dipimpin Tuhan di dalam kekudusan sampai kepada kesempurnaan, sampai kami memperoleh seluruhnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin, amin. 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 Amin, amin. Amin. Kolom chat mana Pak? Pak.